status ini juga itu kan bisa membuat pendapatan mereka lebih jelas. Jadi misalnya mereka jadi P3K. P3K itu kan sebenarnya tidak menjanjikan. Jadi seperti ini, memang ide itu sulit, apalagi membangun skenario besar untuk sebuah perubahan. Tapi saya ingat sekali dulu menjadi calon presiden Nasionalis. Jadi waktu saya calon presiden Nasionalis itu, saya sudah membuat skenario untuk membuat pendidikan itu berubah. Jadi sejak mahasiswa itu sudah bilang, presiden dari mana-mana waktu itu. Sebagai visi saya maju sebagai calon presiden. Itu kemudian di situ saya mulai belajar bagaimana membangun skenario besar dalam satu program yang kemudian hasilnya itu di bawah sudah bisa kita prediksi. Ini hasilnya. Dan itu yang saya ceritakan ke manajernya Samsung ini. Dia kebetulan datang berdua, saya cerita sampai jam 2 malam, sampai kita harus diusir sama kafe. Kafe ini. Itu biasanya jam 12 sudah tutup kan? Karena masih asik ngobrol. Ini belum selesai nih urusannya. Tapi karena yakin dengan itu, balik ke Jakarta, seminggu kemudian dia kembali saya. Alhamdulillah malam ini kita bisa jalan. Bisa jalan. Dan saya dengan dari penjelasan malam itu saya berhasil meyakinkan manajemen bahwa program ini cukup menjanjikan. Jadilah kemudian kita bikin pertemuan di Surabaya waktu itu. Kita mengundang guru-guru yang punya kemampuan bagus di seluruh Indonesia. Jadi kami saling mengabari lah teman-teman itu siapa yang punya kemampuan silakan mengajukan diri. Saya waktu itu ketemu dengan 97 guru yang punya kemampuan bagus. Tapi kita waktu itu hanya membagi 8 kelompok. Ya. Waktu di Surabaya itu. Tapi sebenarnya hanya 6 yang aktif. Jadi ada satu guru satu buku, satu saku, satu guru satu komik, satu guru satu sarik, kemudian ada satu guru satu media pembelajaran interaktif, satu samping, kemudian ada satu sangat namanya, satu guru satu inovasi. Jadi setiap pembelajaran itu ada inovasi pembelajaran. Kemudian ada networking hardware komputer. 6 ini yang kemudian kita coba kembangkan, teman-teman saling berbagi dimasukkan ke kelompok-kelompok itu. Jadi mereka tidak ada pelatih. Beda dulu setiap kegiatan gitu kan ada dosen A di pelatih dosen B. Ada konsultan khusus lah gitu ya. Ini trainer lah, tidak ada pelatih. Jadi mereka peserta sekaligus pelatih. Nah, setelah mereka berkomunikasi dengan satu kelompoknya, mereka balik ke daerah masing-masing. Waktu itu Oktober 2016 baliklah mereka semua ke daerah. Ternyata ilmu yang dia punya tetap saja terjadi hambatan untuk menyalurkan ilmu itu ke orang lain. Ada beberapa faktor sebenarnya yang membuat itu terjadi. Yang pertama, ada yang kami sebut sebagai fenomena botol kosong tapi tertutup. Botol kosong tapi tertutup. Ya, jadi kawan-kawan guru ini nggak keisi dong, banyak tidak punya isi, tapi tidak mau diisi karena tertutup botolnya. Nah, ini menurut kami mau dilatih 500 kali pun tetap aja kosong. Karena tidak bisa masuk. Jadi mau 50% APBN diarahkan ke sini tidak bisa. Tetap aja tidak bisa karena botolnya tertutup. Jadi dan dimakanin itu beruntung karena botolnya sudah kita buka baru kemudian dia jadi bersih. Ini yang bahaya kalau botolnya dia ganti, tutup botolnya dia ganti, bisa tidak masuk lagi. Jadi ini jadi masalah kita. Jadi banyak guru-guru konservatif yang tidak mau berubah. Jadi mereka bilang, ya siapa yang kau mau latih saya? Dulu kan saya murid saya kan. Atau misalnya dia bilang, itu coba lihat itu, Profesor A, Profesor B, Profesor C, itu semua murid-murid saya. Dulu itu saya, semua ini murid saya dulu. Kau sekarang mau latih saya apa kemampuanmu? Kau bisa juga bikin itu jadi profesor itu. Jadi ini masalah pertama di sini. Kemudian masalah kedua adalah mindset guru amplop. Jadi maunya kalau pelatihan pulang itu bawa amplop. Karena dari situ. Nah, jadi butuh anggaran besar kalau bikin pelatihan. Karena harus bawa amplop pulang. Yang ketiga, dia selalu merasa bahwa bikin pelatihan itu mahal.
harus disiapkan konsumsi, harus disiapkan gedungnya dan sebagainya, macam-macam. Jadi mindset berpikir itu selalu kalau bikin pelatihan guru itu butuh sekian juta, ratusan juta dan sebagainya. Langsung RAB keluar. Itu dia. Nah ini kita ubah sebenarnya. Ini kita ubah. Pertama tutup botolnya kita cabut, kita buka. Yang kedua saya cerita tentang ini di berbagai pelatihan dan kemudian menyadarkan mereka bahwa mereka ini butuh, bukan sekedar amplop. Ya itu saya cerita begini. Waktu saya lagi dari Jakarta mendarat di Ambon kemudian ke Langgur, Tuan. Saya baru mendarat di bandara, sudah datang bagiannya. Pak Ketum, teman-teman tanya peserta besok, amplopnya berapa? Saya bilang aku tidak usah urusin kamu. Besok saya cerita. Ya. Tapi kasih kesempatan sini. Jadi saya minta waktu bicara sebelum Kadis bicara. Ya. Saya duluan baru Kadis. Ya. Sambutan itu pengarah ini. Jadi saya bilang ke mereka, ada banyak sebenarnya yang kita tahu, ada banyak cerita-cerita perubahan. Jadi saya bilang, pernah suatu ketika UNESCO itu bikin pelatihan di Ambon. Di Ambon. Kemudian guru itu dikasih kesempatan untuk berangkat ke Ambon. Dia transportnya kecil. Terus surat itu sampai di dinas pendidikan. Karena dinas pendidikan merasa apa juga ini, dikasih ke KCD. KCD kasih ke kepala sekolah. Kepala sekolah bilang kasih guru berangkat ke sana. Terus habis itu guru senior ini bilang apa juga ini. Kasih guru junior berangkat ke sana. Pulang dari sana dia senyum-senyum. Tahu, Pak, sini saya traktir, Pak. Kenapa? Sini lah Pak, saya traktir. Oh gitu. Nah, ada undangan selanjutnya. Guru muda sudah tidak berangkat, guru senior yang berangkat. Karena ada umurnya. Habis itu kepala sekolah jadi bertanya-tanya, kemarin dia tidak mau pergi, ini sekarang dia mau sekali untuk pergi. Undangan selanjutnya kepala sekolah yang berangkat. Undangan selanjutnya surat sudah tidak sampai ke sekolah. Sudah orang dinas yang berangkat. Akhirnya yang terjadi ada yang kita sebut dan kita istilahkan 4L. Lu lagi. Habis dia yang pelatihan, dia lagi yang pelatihan. Karena motivasi ikut pelatihan bukan lagi bagaimana meningkatkan kemampuan, tetapi bagaimana menambah pendapatan. Jadi kalau Bapak Ibu guru semua mau ikut pelatihan untuk meningkatkan kompetensi, singkirkan itu harapan pendapatan. Begitu selesai saya menyampaikan itu semua, mereka langsung bilang, Pak, kapan lagi ada pelatihan? Tidak usah dibayar, kalau perlu kita bawa konsumsi masing-masing. Saya bilang itu solusinya. Dengan solusi apa? Solusi mahalnya dia pelatihan. Sekarang begini saja, Bapak Ibu semua. Bapak Ibu kan di sekolah ada aula. Itu dipakai untuk apa aulanya? Main tenis, main bulu tangkis kan? Kenapa itu tidak jadi tempat pelatihan? Berarti gratis kan gedungnya? Konsumsinya di mana? Kita berkomitmen semua dengan pelatihan bawa konsumsi masing-masing. Kenapa bawa konsumsi masing? Bapak tinggal di rumah makan atau tidak? Makan juga kan? Jadi makan yang harusnya makan di rumah, bawa ke tempat pelatihan. Sudah. Kalau takut ada teman yang tidak dapat, bawa 2 lah atau 3, supaya teman lain nanti. Akhirnya model-model pelatihan seperti itu menjamur di seluruh Indonesia. Itulah konsep gotong royong sebenarnya. Jadi semua datang. Jadi saya tidak perlu suruh Anda bayar kontribusi. Jadi pelatihan itu terkenal dari dulu gratis. Kenapa gratis? Ya apa yang berbeda? Kan bawa masing-masing. Terus pelatihnya, saya bilang pelatihnya, saya yang siapkan pelatihnya. Kalian tinggal kumpul saja, lapor sekian orang pesertanya, pelatihnya akan kami terbangkan ke sini. Jadi tugas saya cuma satu, menghadirkan pelatih di tempat Bapak Ibu. Cukup. Pelatih aplikatif. Yang memang bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu. Kalau sudah melatih, Bapak Ibu tidak merasa kemampuannya bertambah, tidak ada yang bisa dimanfaatkan dari dia datang, sampaikan ke kami supaya dia tidak dikirim-kirim lagi. Dibilangnya Pak. Dan itu yang membuat IGI dulu, kemudian sekarang di SDI itu pelatihannya luar biasa banyak karena memang ada banyak hal yang kita ubah. Pernah satu kejadian lagi di Barito Timur, calon bupati ini mau jadi calon lagi. Waktu itu dia sudah sampaikan ke ketua panitia, tolong sampaikan ke ketua umum yang datang, kan saya datang waktu itu, bahwa saya tidak bisa hadir karena besok ada kegiatan. Saya
kirim staf ahli ya. Ya. Ini staf ahli sudah dari ruangan. Ya. Pak Bupati tanya staf ahli, Pak Bupati tanya berapa orang misalnya? 1.300 orang Pak. Ya. Wah kalau begitu tunggu dulu tahan, saya harus datang. Iya. Kenapa? Mau lagi. Datang kali ini Pak Bupati ya. Terus saya tanya peserta, Bu, ini kok banyak begini pesertanya? 1.300 orang. Ini kan kabupaten terkecil di Balitung Timur. Ya. Bukan Banjarmasin, bukan Bangkalan. Dia bilang, Pak, terimalah kami ini pelatihan, Pak. Sejak kami prajabatan, Pak, tidak pernah ada pelatihan. Saya sudah 20 tahun mengajar, tidak ada pelatihan sekalipun. Ini pelatihan pertama saya setelah prajabatan. Jadi bisa dibayangkan apa yang terjadi dengan dunia pendidikan itu. Apakah Bupati tidak pernah bikin pelatihan? Beberapa kali dia bikin pelatihan. Tapi berkali-kali dalam 1 tahun itu laporannya. Tapi pelatihannya itu juga yang jadi pelatihan. Tadi. Ya. Waktu awalnya belum tahu kalau ada honor, Jadi ini memang jadinya kita membuka itu semua supaya menjadi. Nah waktu itu ada peraturan Pak Bupati, siswa dilarang bawa handphone ke sekolah, laptop. Panitianya bilang, kita mau pelatihan aplikasi pembelajaran, kita dilarang bawa handphone ke sekolah. Ya. Apa gunanya? Ya. Oh, begini saja. Kasih saya kesempatan bicara sebelum Bupati bicara. Ya. Begitu saya selesai jelaskan untuk Pak Bupati di depan forum itu, Pak Bupati sambutan Pak Bupati, mulai hari ini kalian semua boleh bawa laptop, bawa handphone ke sekolah. Anak ini juga boleh. Coba bilang Pak, itu hanya udah sampai 1 jam sudah berubah kan? Memang tidak bisa kita gunakan. Ya alhamdulillah. Coba dibayangkan kalau kejadian tahun 2016 itu berlanjut sampai 2019 sekarang. Kemudian terjadi pandemi COVID-19. Habis. Apa yang terjadi? Kalau tidak ada Tidak ada hal seperti seperti itu. Adaptasi menggunakan HP, gurunya tidak bisa, apalagi siswa. Iya. Jadi apa yang kami lakukan 5 tahun itu betul-betul mengubah. Makanya teman-teman itu bikin buku, ya strategi yang mengubah wajah pendidikan Indonesia yang dia tulis mereka ya seperti ini, perubahan-perubahan itu karena memang ada hal-hal yang berubah di dunia pendidikan karena sentuhan-sentuhan yang kita buat. Ya, teman-teman, ini setelahnya ini luar biasa. Jadi semakin ini kita punya obrolan gitu ya. Selain Pak Ram ini kan selain ikatan guru yang sekarang sudah berakhir masa jabatannya di ikatan guru, ternyata dia tadi cerita banyak soal digital. Ternyata beliau sekarang mendirikan lembaga jaringan sekolah digital gitu ya. Ini yang kemudian bergerak. Saya sendiri kalau di hampir setiap hari dia kirim ke saya kegiatan-kegiatannya, dan ternyata dalam 1 hari bisa sampai 3 kali ada campaign soal digital gitu ya. Ini saya kira luar biasa. Bisa kita diberi informasi gambaran berkaitan dengan sekolah digital. Ya jadi 2020 saya harus menghabisi masa jabatan 2021. Ya. Dan saya sudah sampaikan, sudah mengumumkan bahwa saya tidak akan melanjutkan masa jabatan meskipun regulasi masih membolehkan saya jalan. Jadi jangankan 3 periode, 2 periode saya tidak mau lagi ya. Jadi yang mau 3 periode tidak usah lah. Tidak usah ya, 2 periode sudah cukup. 2 periode saja kita sudah terlalu lama ini. 1 periode kita sudah bisa mengubah sesuatu itu sudah bagus. Artinya kalau 1 periode kita tidak bisa mengubah sesuatu, tidak gagal. Saya ingat Presiden Amerika ya, kedua yang pertama yang menyebut bahwa ketika rakyatnya mendorong untuk bisa maju, dan sudah sederhana bahwa cukup lama sekarang. Kalau kita lihat misalnya, kalau Abraham Lincoln menyebut soal pemilihan yang kemudian langsung, jangan dianggap. Jadi Pak Ram ini menyebut 1 periode gitu ya, 1 periode. Jangan 3 periode ya. Jadi 1 periode, kalau 1 periode saja tidak bisa, kalau masih butuh 2 periode berarti gagal. Ya. Apalagi 3 periode. Oh, ya. Kenapa gagal? Kan harusnya 1 periode sudah bisa mengubah sesuatu. Karena janjinya begitu. Iya, 1 periode. Kalau masuk ke periode kedua berarti dia gagal 1 periode itu. Berarti harusnya dia hanya butuh 5 tahun untuk mengubah sesuatu, dia jadi 10 tahun untuk mengubah sesuatu. Apalagi mau dikasih 15. Jadi di situ kemudian saya karena sudah memutuskan seperti itu, saya yakin sekali banyak kawan-kawan saya yang masih punya energi yang begitu besar. Ya. Jadi seperti kereta yang lari 300 km per jam tiba-tiba disuruh berhenti, stop langsung. Itu gerbongnya bisa panas, bisa gerbongnya bisa
goncang semua. Gitu. Nah akhirnya saya bilang ke teman-teman, sudahlah, kalian kan juga belum tentu juga bisa bergabung ke pengurus baru, energinya masih besar, kita bikin saja organisasi, kumpul-kumpul gitu. Namanya jaringan sekolah. Dia bilang apa namanya? Nama pertama dulu itu jaringan sekolah berbasis digital, JSPD. Tapi karena ditolak sama Kemenkumham, kemudian berubah jadi JSDI, jaringan sekolah digital Indonesia. Nah JSDI ini awalnya kita hanya mau jadikan ya ada kumpul-kumpul lah, kalau mau dilatih kita datang. Tapi akhirnya ketika begitu selesai saya menghabiskan jabatan, orang-orang pada kumpul semua. WA saya mau gabung Pak dan sebagainya. Ya sudah kita bikin. Coba lagi. Kita bikinkan Google Form, kita masukkan. Ternyata hanya dalam 1 bulan 500 kabupaten kota pengurus lengkap. Itu di luar ekspektasi kita. Padahal ada partai sekarang yang berdiri sebelum tahun deklarasi susah mencari THC. Sudah 500 kabupaten kota lengkap. Ini ada partai ini kalau verifikasi Kemenkumham hari ini bisa tidak berdiri. Dan akhirnya bisa jalan dan ya mungkin karena ada kepercayaan secara personal ya teman-teman sponsorship seperti misalnya Samsung masih gabung ke kita, bantu kita, kemudian Epson, TikTok dan sebagainya itu sudah jadi mitra-mitra kita. Itu dalam awal-awal kita berjalan sudah seperti itu. Sehingga seperti misalnya dengan Epson itu kita langsung kontrak 34 provinsi. Jadi teman-teman itu terfasilitasi, honorer sudah disiapkan, biaya Zoom-nya dan sebagainya sudah disiapkan, tinggal jalan saja. Ini yang membuat teman-teman itu semakin besar kepercayaannya ke jaringan sekolah digital Indonesia. Akhirnya ya sudah pelatihannya dari mana-mana. Kemudian dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi kemarin kita ngambil porsi di Pandu Digital. Pandu Digital ini kita arahkan yang Kemenko ini kan? Ya Kemenko, kemudian masuk ke ekstrakurikuler. Waktu itu dengan Kemenko target kami 10.000. Baru kegiatan pertama sudah 100.000. Jadi memang jauh dari apa yang mereka harapkan. Seperti TikTok misalnya itu kami dikasih target 1.000. Baru pelatihan pertama dari 15 pelatihan direncanakan sudah 2.700 di pelatihan pertama. Jadi mereka tidak pernah kecewa kalau kerjasama dengan mereka. Dan ini JSD ini kebutuhan. Jadi di masa pandemi ini justru menjadi kebutuhan banyak orang. Sehingga saya juga awalnya sih agak heran kenapa para bupati, kepala dinas ketika kita minta ngasih sambutan atau ada masuk semua, hampir semua. Saya hitung-hitung di antara semua kegiatan JSD 90% itu dihadiri minimal kepala dinas. Ya saya lihat itu kan minimal kepala dinas hadir, bupati hadir, wali kota hadir, dan kadang-kadang saya berpikir ini bupati mau menyempatkan diri untuk itu, kasih semangat ternyata memang kebutuhan. Jadi guru-guru merasa ini kebutuhan, pejabat juga merasa bahwa ini kebutuhan dan merasa beruntung dengan adanya jaringan sekolah digital Indonesia. Ya, makasih. Satu lagi, ini kan hari guru ya, hari guru sedunia kita gitu ya. Kita kembali tadi satu persoalan yang saya akan lupa tadi berkaitan soal problem di status guru kita ini. Apa yang dalam rangka hari guru ini apa yang bisa kita benahi dari soal status dan soal ya bagaimanapun juga ini soal kesejahteraan gitu ya. Karena saya jujur dalam beberapa tahun terakhir juga kan banyak bersentuhan dengan honorer. Saya menemukan misalnya ada satu sekolah itu gurunya SMP dan jelek siswa SMP. Siswa dia sekolah di SMP untuk kemudian mengajar di SD dan jelek. Ada honorer yang apa ya sudah berapa puluh tahun dan gajinya, maksudnya terlepas dari tadi kita bicara soal kapasiti gitu ya, dan kapasiti kan tadi soal tutup botol itu ternyata tidak terbuka, itu artinya kan soal tepat sasaran. Tapi apapun juga mereka yang mengajar anak kita gitu, apa yang harus gimana bicara untuk kemudian satu soal kapasitasnya dan soal menyebar juga soal kesejahteraan mereka guru-guru kita. Ya status ini sebenarnya kan menjadi masa depan, kejelasan masa depan mereka seperti apa. Jadi di dunia pendidikan itu ada pertarungan antara penghargaan terhadap pengabdian dengan kualitas.
kemarin Kemdikbud bikin afirmasi penghargaan kepada guru, tapi menurut kami itu tidak tepat. Ya. Jadi mereka dihargai berdasarkan usia. Ya. Jadi 35 tahun atas dapat afirmasi. Padahal ada guru yang baru 3 tahun jadi guru, usianya sudah 35 tahun. Ya. Di sisi lain ada guru yang sudah mengabdi sejak usia 20 tahun, 22 tahun, sejak dia sarjana sudah mengabdi di sekolah itu. Tapi usianya baru 34. Ya, itu dia. 34 sekian bulan, tidak dapat afirmasi. Padahal ini berapa tahun nggak? Jadi bukan usia pengabdian. Usia pengabdian. Jadi menurut saya kesalahan pemerintah, Ya. kesalahan fatal itu buat pemerintah. Kalau dulu waktu istilah K2 kan usia pengabdian itu. Iya. Memberikan afirmasi berdasarkan usia, harusnya berdasarkan pengabdian. Iya. Karena ada yang seperti ini, baru 3 tahun, 4 tahun mengajar, tapi usia sudah 34, ya 35. Ya. Ada yang mengajar 16 tahun. Persoalan bagaimana jaminan masa depan mereka. Kemudian status ini juga itu kan bisa membuat pendapatan mereka lebih jelas. Jadi misalnya mereka jadi P3K. Oh iya. P3K itu kan sebenarnya tidak menjanjikan. Kenapa tidak menjanjikan? Setahun diperpanjang. Kalau bupati yang tidak memperpanjang, Lepaslah. ini serius masalahnya. Tapi paling tidak bagi saya sebagai mantan pimpinan organisasi atau organisasi, paling tidak kualitasnya terukur. Ya. Sehingga bersangkutan melewati sebuah saringan, sehingga kita tidak lagi menemukan ada mobil BMW atau ada mobil Mercy yang dikerjakan oleh tukang servis sepeda. Ya. Karena kita pasti tidak mau kan, Ya. kita punya beli mobil 1,5 miliar misalnya harganya, tapi yang servis tambal ban misalnya, dengan tambal ban yang servis, ya kita pasti tidak mau tambal ban sepeda lagi. Ya. Ini jadi problem kita di dunia pendidikan. Makanya saya itu waktu ketika karena afirmasi itu kayak desanya, waktu saya jadi ketua ini itu desakan utama saya lebih afirmasi. Harus ada penghargaan dari pengabdian. Tetapi usia pengabdian bukan usia umur. Dulu saya mengajukan itu persentase itu berdasarkan nama pengabdian. Jadi misalnya setahun mengabdi, dia dapat 1%. Ya. 15 tahun mengabdi, 15%. Ya. Jadi bukan usianya, tapi ada di pengabdiannya. Dan kalau dia terputus mengabdi, kan dia ada begitu. Iya, betul. Dia punya SK 10 tahun lalu. Ya. Tapi 2 tahun mengajar berhenti. Iya. Mendengar akan ada peralihan ASN, kembali ke sekolah. Apalagi yang jadi kepala sekolah saat itu sepupunya atau siapa ya dia kasih. Yang mengajar selama 7 tahun sejak dia tinggalkan itu sekolah, Ya. ini justru tidak dapat. Ini juga masalah di situ. Jadi memang kalau kami harus ada itu. Jadi persentase semakin masa pengabdiannya kapan itu. Karena SK kepala sekolah itu kan tahun-tahun. Ya. Setahun, dikurangnya setahun. Jadi harusnya SK itu diambil setahun. Kapan aja. Ya. Kemudian sekarang sudah ada namanya Dapodi. Ya, Dapodi. Dapodi itu bisa mengidentifikasi si ini masih ngajar atau tidak. Tahun berapa tidak ngajar. Dan Dapodi itu sudah ada sejak tahun 2016 kalau tidak salah. 2015. Saya kalau boleh seperti saya itu sudah cukup lama. 2007. Saya lupa kapan aku. Tapi itu rekamnya sudah cukup panjang. Seharusnya pemerintah mengambil dari situ, dari Dapodi itu. Kenapa? Karena di situ real time. Maksudnya kapan dia diinput masuk mengajar lagi, kapan tidak lagi gitu, digantikan sama guru lain dan seterusnya itu di Dapodi itu terlihat. Seharusnya kalau pemerintah sendiri yang punya Dapodi, percaya dengan Dapodi. Karena dia sendiri yang bikin ya. Dia punya nih. Jangan dia yang bikin tapi dia tidak percaya Dapodi. Jadi kualitas guru, kesejahteraan guru kita dengan status yang tidak jelas itu jadi masalah besar. Apalagi pendapatan mereka itu. Kalau misalnya jadi guru di Jakarta enak. Kenapa? Karena meskipun statusnya bukan PNS, tapi pendapatannya dia dapat tidak ada yang di bawah upah minimum di situ. Ya. Karena ada sekarang namanya guru kontrak 10 tahun itu di Jakarta yang pendapatannya setara dengan PNS. Kalau yang banyak sekarang yang pengen jadi kontrak kalau di Jakarta gitu ya, dia juga agak beda. Ya baik teman-teman sekalian, luar biasa. Saya sekali waktu kita ya. Jadi
di hari Ada satu tadi, bagaimana membuka tutup botol itu? Oh iya, iya. Nah, tapi itu mungkin bagus kalau lihat buku saya baca sendiri sih. Tapi kan itu harus untuk bagi waktu tidak bisa dan apa? Harus dikasih lagi tadi. Jadi memang ada cara untuk itu Ya. membuka tutup botol itu. Karena kalau botolnya tidak dibuka ya sama apapun dilakukan tidak ada masuk. Nah, salah satu cara waktu itu yang kami lakukan adalah menerbangkan pelatih dari satu tempat ke tempat lain. Dulu teman-teman saya bingung, itu untuk apa orang Kalimantan dibawa ke Sulawesi, orang Sulawesi dibawa ke Sumatera, Sumatera dibawa ke Papua, Papua dibawa ke Jawa. Itu kan ongkosnya banyak. Saya bilang ongkosnya boleh banyak, tapi dampaknya jauh besar. Ya saya carilah bagaimana caranya dapat tiket pesawat, datang ke Kemdikbud, datang kemana, tapi bukan minta uang ya. Saya tidak pernah minta uang di Kemdikbud. Yang saya lakukan ya minta Garuda Mail Sensing doang. Poinnya nih. Kita terbangkan pelatih, setelah terbangkan pelatih ini kita minta upload di media sosial. Setelah mereka upload, itu guru-guru yang tadinya tidak mau dilatih bertanya, dari mana? Saya dari Balangan. Bikin apa? Saya dilatih guru di sana. Apa yang dilatihkan? Ini saya latih. Waduh, kita juga tidak tahu ini, tolong dilatih juga. Itu mengubah sesuatu dari awalnya menolak menjadi meminta. Jadi bukan menolak menerima, tapi justru meminta. Levelnya lebih tinggi dari menerima. Dan itu yang kita lakukan di banyak sekolah. Tapi sayang sekali, ya memang 5 tahun itu bukan waktu yang panjang, apalagi kita tidak punya kewenangan ya. Organisasi kan di luar, bukan punya kewenangan untuk menekan. Belum menteri. Iya, kalau punya kewenangan menekan beda lagi ceritanya. Jadi kita ini, jadi teman-teman semua ini luar biasa ya, karena ngobrol sama Pak Rami kan, beliau sebenarnya adalah bukan dari SPD, jadi beliau pengusaha dari MIPA gitu ya, dari MIPA. Yang karena memang apa yang dicerita itu adalah sebenarnya orang menyebut dia sudah punya bukti. Kalau orang menyebut adalah berbasis bukti gitu ya, kalau kita memiliki konsepsi yang disebut dari kurikulum ada di sekolahnya gitu ya. Dan itulah yang kemudian kita membuat memang saya sebut misalkan tadi itu aplikatif adaptif gitu ya. Saya kira itu teman-teman sekalian, sesi kita hari ini paling tidak bagaimanapun juga guru sebenarnya adalah mereka yang memproduksi lahirnya generasi ke depan. Mereka yang mengajari kita semua seperti apa kualitas kita hari ini itu adalah dari guru. Dan tentu kalau kita tidak peduli sama guru, ya mohon maaf, sebenarnya itu adalah cara yang paling cepat untuk membuat negara kita menjadi rapuh. Saya kira itu teman-teman sekalian, sampai jumpa di edisi berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.